Halo semua, kembali lagi bersama saya Amanda Esther Betty Makuba. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai tugas pada mata kuliah Teori Hubungan Internasional. Pada video kali ini saya akan membahas 3 hal. Yang pertama idealisme, yang kedua marxisme, dan yang ketiga apa sih manfaat dari belajar teori hubungan internasional. Pertama-tama kita akan membahas tentang idealisme. Idealisme sendiri berasal dari dua kata, yaitu idea dan juga isme, yang dimana idea berarti sesuatu yang hadir di dalam jiwa, dan isme berarti paham atau pemikiran secara sederhana. Idealisme juga menyatakan bahwa realitas terdiri atas ide-ide, pikiran-pikiran, akal, dan juga jiwa. Paham idealisme juga mengajarkan bahwa hakikat fisik adalah jiwa atau spirit. Penting juga untuk kita ketahui kenapa idealisme ini masuk dalam kajian hubungan internasional. Jadi, idealisme dalam hubungan internasional atau kebijakan luar negeri adalah pemahaman bahwa sebuah negara harus menjadikan pemikiran politik dalam negerinya sebagai tujuan kebijakan luar negeri. Setelah kita mengetahui asal mula kata idealisme dan idealisme dalam kajian hubungan internasional, penting juga untuk kita ketahui siapa sih pencetus dari teori idealisme. Tokoh dari aliran idealisme ini bernama Plato. Adapun pendukung pertama idealisme yang bernama Woodrow Wilson, yang merupakan mantan presiden Amerika Serikat. Adapun kerugian-kerugian yang dapat kita lihat pada tabel berikut yang dialami oleh negara-negara barat. Sehingga Presiden Woodrow Wilson mengemukakan 14 poin penting untuk mendukung idealisme. Yang pertama ada diplomasi terbuka, kedua kebebasan laut, ketiga penghapusan hambatan ekonomi, keempat pengurangan persenjataan, kelima, penyesuaian klaim kolonial. Keenam, menaklukkan wilayah di Rusia. Ketujuh, pelestarian kedaulatan Belgia. Kedelapan, pemulihan wilayah Prancis. Kesembilan, penataan ulang perbatasan Italia. Kesepuluh, pembagian Austria-Hongaria. Ke-11, pembagian ulang batas-batas Balkan. Ke-12, pembatasan di Turki. Ke-13, pendirian Polandia merdeka. Dan ke-14, pembentukan perhimpunan bangsa-bangsa. Adapun beberapa filsuf yang menyampaikan pemikiran atau poin-poin penting. Yang pertama ada Plato. Plato mengatakan bahwa orang harus menyibukkan diri dalam mencari kebenaran. Kemudian ada Immanuel Kant. Immanuel Kant mengemukakan 5 poin penting, yaitu yang pertama, tidak ada negara yang dengan paksa mencampuri urusan negara lain. Yang kedua, tidak ada negara merdeka, besar atau kecil, yang akan datang di bawah denominasi negara lain. Yang ketiga, tidak ada negara yang mengizinkan perdamaian selama perang berlangsung. Yang keempat, pemerintah perlu mengurangi pengeluaran militer dan persenjataan. Yang kelima, tidak ada perjanjian damai yang dianggap sah jika dibuat dengan cadang bahan rahasia untuk perang di masa depan. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori Marxisme. Teori Marxisme ini merupakan paham yang berasal dari pandangan Karl Marx, di mana paham ini bertujuan untuk memperjuangkan kaum proletar untuk melawan kaum borjuis. Teori Marxisme yang secara umum dipandang sebagai dasar ideologi komunisme dicetuskan dan dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels sejak 150 tahun yang lalu. Teori Marxisme ini dimulai pada abad ke-19 ketika kondisi kerja di Eropa Barat
memperburuk dan berkembang di sektor industri sehingga menciptakan kondisi sosial yang sangat berbahaya bagi pekerjanya. Munculnya teori Marxisme ini karena bentuk protes Marx terhadap paham kapitalisme, di mana ia menganggap bahwa kaum kapital mengumpulkan uang dengan mengorbankan kaum proletar. Adapun pengaruh dari teori Marxisme. Pengaruh dari teori Marxisme ini merupakan perubahan pemikiran untuk bersatu melawan kapitalis adalah terbentuknya organisasi pekerja dan terjadinya aksi mogok kerja. Mengapa Marx memprotes atau mengkritik kaum kapitalisme? Karena Marx merasa bahwa kaum kapitalisme ini telah melakukan eksploitasi terhadap kaum buruh, di mana Marx berargumen bahwa nilai suatu barang dihasilkan melalui proses produksi atas kerja buruh, sedangkan kaum kapitalisme ini mencuri nilai lebih tersebut. Ada 4 negara yang menganut paham Marxisme. Yang pertama ada Tiongkok, Kuba, Laos, dan juga Vietnam. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan yang ketiga, yaitu apa sih manfaat dari belajar teori hubungan internasional? Belajar tentang teori hubungan internasional bagi saya sangatlah penting karena saya merupakan mahasiswi prodi hubungan internasional. Namun perlu teman-teman ketahui bahwa pentingnya kita mempelajari teori hubungan internasional adalah untuk menambah wawasan serta menambah pengetahuan tentang teori hubungan internasional. Sekian dari saya. Terima kasih.